Kita akan membahas kitab Ayub. Jadi ini adalah saya masih ambil dari buku Work Matters ya, mengenai segi-segi kehidupan karang oleh R. Paul Stevens buku ini. Dan kita sampai kepada bagian mengenai kitab Ayub dan kerja. Itu adalah bagian dari bab ke-10 ya, bab ke-10. Dan itu adalah rangkaian dari 4 buku hikmat yang dia bahas ya. Jadi yang pertama itu adalah mengenai kitab Ayub. Nanti pada bulan yang ke depan itu adalah mengenai kitab Amsal. Lalu kemudian ada kitab Amsal 2 kali. Lalu kemudian ada yang terakhir itu adalah Pengkhotbah ya. So hari ini kita akan masuk kepada kitab Ayub. Ya, saya akan mengajak kita membaca beberapa bagian dari kitab Ayub ya. Yang pertama, kita mesti tahu kitab Ayub ini ada dijepit di dalam 2 narasi. Jadi ada, saudara mungkin juga pernah mendapatkan pembahasan dari pengkhotbah yang lain ya, mengenai kitab Ayub, juga mungkin dari buku komentari dan seterusnya. Saya hari ini tidak membahas komplit kitab Ayub, hanya satu segi saja ya. Tapi kalau saudara membaca kitab Ayub, saudara pasti tahu bahwa kitab ini dijepit di antara 2 narasi ya. Jadi ini kitab sebagian besar terdiri atas diskursus panjang, jadi kayak percakapan gitu ya, obrolan kayak dialog gitu, kayak dialognya Plato. Cuman dialognya itu panjang sekali. Jadi dialognya bukan kayak satu kata tukar satu kata, tapi kayak satu pidato tukar satu pidato yang lain gitu ya. Pidatonya tuh panjangnya minta ampun. Dan pidato-pidato itu punya gaya sastra yang sangat bagus, jadi itu kayak pidato yang sangat teratur gitu ya, bukan spontan kayaknya dia tulis. Lalu pidato-pidato itu sepertinya dirancang gitu ya, didesain dengan sangat bagus. Tetapi seluruh pidato-pidato itu dijepit di antara 2 narasi. Ya, dan narasi itu kita tahu, kita biasanya nggak baca pidatonya, kita biasanya hanya baca narasinya, ya bahkan ya. Narasi yang pertama itu adalah keadaan Ayub sebelum dia sakit. Itu ada di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua, ya. Itu adalah keadaan Ayub sebelum dia sakit. Lalu kemudian keadaan Ayub ketika dia dipulihkan. Jadi itu adalah kalau di dalam narasi itu ada equilibrium awal, lalu ada equilibrium baru gitu ya. Jadi narasi atau cerita itu kan biasanya dibuka dengan satu keadaan yang mana nanti pada bagian akhir keadaan itu nggak sama lagi gitu. Misalnya kayak keadaan awalnya itu digambarkan si tokoh utamanya, dia itu adalah orang yang misalnya seorang narapidana misalnya, lalu pada kestabilan akhir nanti dia adalah seorang wali kota misalnya gitu ya. Pada kestabilan awal itu dia adalah seorang yang egois, lalu pada kestabilan akhir nanti dia menjadi orang yang sudah berubah misalnya. Jadi ada pergeseran ya, kestabilan awal dan akhir. Nah sama ya, Ayub ini juga digambarkan seperti itu. Jadi kestabilan awal adalah dia punya 10 anak ya, yang sangat sempurna lah, dia punya keluarga yang sempurna. Lalu kemudian dia orang yang saleh, dia orang yang kelihatannya tidak pernah menderita gitu ya. Dan pada kestabilan akhir nanti dia tetap adalah orang yang saleh juga, dia tetap adalah orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan juga punya keluarga yang wonderful. Cuman ada bedanya. Bedanya apa? Keluarganya 2 kali lebih wonderful, ya. Lalu kemudian dia tetap saleh, cuman bedanya adalah dia lebih saleh lagi, semacam itu. Pada kestabilan awal dia belum pernah menderita secara habis-habisan, pada kestabilan akhir dia sudah pernah menderita secara habis-habisan ya. Jadi itu ada pergeseran. Tetapi di tengah-tengah itu tidak ada narasinya ya, di tengah-tengah itu cuma ada dialog. Nah oke. Sekarang buat kamu yang nggak terlalu akrab dengan kitab Ayub, saya just berikan gambaran singkat ya, pengantar mengenai kitab Ayub, yaitu kitab Ayub ini dibuka dengan gambaran mengenai seorang yang sangat beruntung ya, seorang yang sepertinya itu dia punya dia punya nasib atau dia punya hoki gitu ya, itu bikin iri banyak orang lah ya, bahkan bikin marah atau bikin iri setan gitu ya.
Orang ada yang mengatakan kita jangan sampai membuat cemburu langit, gitu ya. Itu ada ungkapan seperti itu. Jangan sampai membuat cemburu langit. Beberapa narasi kuno ya, seperti misalnya narasi mengenai Raja Midas kalau tidak salah ya, atau narasi-narasi yang lain semacam itu, bicara mengenai seorang manusia yang begitu sempurna ya, dia misalnya begitu kaya, dia begitu pandai, atau dia misalnya begitu kuat, atau begitu punya reputasi bagus, atau punya keluarga yang bagus dan seterusnya. Dan biasanya di dalam narasi-narasi kuno seperti itu, kita kan ketemu bahwa yang bagus di awal itu pasti akan terganggu, ya, akan terganggu. Dan terganggunya itu kenapa? Karena kecemburuan langit, ya, kecemburuan dari dewa-dewa biasanya. Kalau dalam narasi orang-orang yang bukan Kristen, ya, atau bukan Jewish. Nah, tetapi di dalam kitab Ayub, narasi ini kemudian kestabilan awal di mana Ayub punya kehidupan yang begitu sempurna itu terganggu bukan karena kecemburuan dari Tuhan, tapi kecemburuan dari iblis, ya. Cuman kecemburuan daripada iblis ini pun tidak langsung serta-merta digambarkan sebagai sebagai satu gambaran iblis seperti yang kamu jumpai pada kitab Dante misalnya. Dante Alighieri itu bikin Purgatory, ya, Inferno sama Paradiso. Tidak seperti itu, karena ini gambaran mengenai iblis itu adalah gambaran mengenai Hasapanas, atau gambaran mengenai seorang jaksa di pengadilan yang menuntut, ya. Dan kita lihat karakter iblis di sini. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu kita mesti memahaminya tidak langsung baik kategori teologis gitu ya. Jadi kita jangan sampai kayak nggak baca ceritanya, tapi membacakan kategori teologis di kepala kita, atau kategori saintifik, atau kategori politis, atau kategori filosofis, atau whatever gitu ya. Tapi kita harus belajar melihat kategori yang ada di dalam cerita itu sendiri, ya, atau di dalam buku itu sendiri. Oke, nah di dalam buku Ayub ini kita jangan langsung buru-buru mengimport ya kategori semacam iblis itu kan ya malaikat yang jatuh, iblis itu kan akan dihukum nanti sama Tuhan di Wahyu. Jangan buru-buru seperti itu ya, karena Wahyu itu kan buku yang lain ya, ditulis berapa ribu tahun setelah buku Ayub gitu ya. So orang ngarang buku Ayub ini kan nggak ada kitab Wahyu di sebelahnya gitu, nggak kayak gitu ya. Dan pembacanya juga nggak seperti itu. So kita mesti tidak boleh mengimpor lah ya. Later on nanti dikaitkan boleh, cuman waktu membaca kitab ini kita mesti coba menggali apa sih si pengarang ingin sampaikan ya, dan efeknya kira-kira bagaimana pada pendengar mula-mula. Itu yang kita mesti cari gitu. Dan kita cari itu salah satunya dengan kita melihat ya di sini tokoh iblis itu nggak langsung digambarkan seperti gambaran si jahat yang selengkap dalam buku-buku teologi atau dalam kitabnya Dante Alighieri ya, yang tulis pada abad pertengahan. Nggak seperti itu sih ya. Jadi kita jangan terburu-buru. Seperti juga kalau misalnya kita baca Kejadian 3 itu kan ada ular ya, lalu menggoda Hawa. Kita jangan buru-buru langsung masukin ular itu penjelmaan iblis kan, lalu kemudian ularnya itu karena penjelmaan itu pasti malaikat yang udah jatuh. Itu kayaknya imported terlalu banyak gitu ya. Kita mengimpor terlalu banyak pengetahuan dari luar kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal 3 itu sendiri. Jadi nanti bisa salah tangkap gitu ya, karena di situ deskripsinya cuma digambarin ular kok, dan deskripsinya even nggak digambarin soal jahatnya, digambarinnya dia itu cerdik gitu ya, dan seterusnya. So itu kita mesti pelan-pelan semacam itu ya, step by step. Nah di sini step by stepnya adalah tokoh iblis atau Hasapanas itu, dia itu yang pasti itu hadir di courtyardnya Tuhan ya, atau di courtroom dari Tuhan. Jadi itu kayak Tuhan itu digambarkan ada di ruang tahta dia, lalu kemudian ada persidangan ilahi di sana, lalu kemudian ada iblis di sana, diajak ngobrol sama Tuhan, ya. Dan tokoh iblis ini diajak ngobrol soal Ayub, ya. Dan waktu diajak ngobrol soal Ayub, Tuhan itu mengatakan kepada iblis, coba lihat, ya, tidak ada seorang pun di bumi seperti Ayub, ya, yang begitu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan.
Lalu iblis itu digambarkan sebagai ya memenuhi dia punya dia punya peranan ya, yaitu Hasatanas, dan Hasatanas itu simply jaksa sih, jaksa kan nggak harus jahat ya, jaksa bisa baik juga, cuman dia mengambil posisi penentang gitu, dia mengambil posisi lawan daripada advokat, kira-kira gitu ya. Kalau Yesus itu kan kayak advokat gitu dari kita, jadi dia itu yang belain terdakwa. Nah kalau jaksa yang menuntut terdakwa, nah si iblis itu kira-kira mengambil peran itu. Kalau Tuhan hakim ya, si yang memutuskan gitu, yang paling berotoritas di ruang itu. Ya, so iblis di sini tokohnya, dia itu digambarkan menentang terdakwa, dalam hal ini Ayub ya. Jadi Tuhan itu menghadirkan Ayub, tentu in absentia di situ kan, Ayubnya kan di bumi gitu ya, nggak di ruang tatanya Tuhan. Lalu waktu mereka membahas Ayub, si iblis ini ya menjalankan peran dia sebagai Hasatanas ya, dalam bahasa Ibrani itu artinya ya si penentang, si jaksa gitu. Dan dia mengatakan ya dia itu saleh, takut akan Allah ya, dia itu demikian jujur, menjauhi kejahatan. Itu bukan karena dia nggak dapat apa-apa, dia tuh dapat sesuatu. Ini cuma masalah trading aja ya. Jadi Ayub itu seperti itu karena memang itu menguntungkan buat dia. Itu ada fungsinya buat dia, ada utility-nya ya. Dan Tuhan kemudian mengatakan apa? Oke, kalau begitu buktikan ya, begitu. Kalau seperti itu buktikan. Itu persis seperti yang terjadi di persidangan kan? Ya, Tuhan just menuntut agar tuduhan iblis itu diberikan satu substansi, ya, kasih substansi daripada tuduhan kamu. Lalu kemudian ya yang dilakukan iblis adalah mengambil harta benda Ayub, merusak keluarganya yang sempurna itu, ya, karena tuduhan dia kan adalah Ayub itu begitu saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, ya, dan segala macam, karena dia itu dipagari sama Tuhan, karena dia diberikan berkat-berkat yang begitu banyak sama Tuhan. Jadi itu business as usual lah. Ayub mentaati perintah Tuhan, Tuhan memberkati Ayub, ya, trading aja. Dan mungkin bagi iblis ya, dia lihat buat Ayub itu menguntungkan lah, ya, karena being saleh, takut akan Allah, jujur, menjauhi kejahatan, nggak rugi-rugi banget kan? Ini mengingatkan kita sama apa sih? Sama Pascal Schweitzer ya. Pascal Schweitzer itu ada orang mengkritik Pascal Schweitzer itu. Oh ya, saya mesti jelasin dulu Pascal Schweitzer itu apa ya. Pascal Schweitzer itu gini, taruhannya Pascal. Jadi Pascal bilang kepada orang yang ateis, ya, dia bilang begini, lu kan nggak percaya Tuhan ada karena nggak ada buktinya. Nah, gue percaya Tuhan ada dan bukan percaya Tuhan nggak ada karena lu juga nggak bisa buktiin Tuhan nggak ada kan. So kita sama-sama nggak punya bukti kan. Lu bilang gue nggak bisa buktiin Tuhan ada, tapi lu juga nggak bisa buktiin Tuhan nggak ada. Lalu kita ini ya basically kan seperti nggak ada komunikasi ya, karena gue tetap percaya Tuhan ada, lu tetap percaya Tuhan nggak ada. Tapi saya punya usulan nih, instead of kita bertengkar mengenai bukti-buktinya dan itu nggak habis-habis ya, karena saya coba buktikan Tuhan ada, kamu selalu bisa menemukan celahnya. Kamu coba buktikan Tuhan nggak ada, saya juga selalu bisa temukan celahnya. Jadi ya daripada kita berdebatnya jalan buntu di situ terus, kata Pascal, yuk kita coba jalan pragmatis saja. Ya, jalan pragmatisnya apa? Anggaplah, nah kata Pascal ya, anggaplah Tuhan itu ada, dan anggaplah Tuhan itu nggak ada. Yuk kita timbang, apa sih untung ruginya? Lalu Pascal bilang, ya kalau Tuhan itu nggak ada ya, kita lihat nih, untungnya apa, ruginya apa, risknya apa, dan benefitnya apa, dan juga cost-nya apa kalau ternyata benar. Oke? Lalu Pascal bilang gini, kalau Tuhan itu nggak ada, lalu kita nggak percaya Tuhan itu ada, ya, maka ruginya apa sih? Tuhan nggak ada, ternyata saya itu bukan orang percaya juga. Ya, saya nggak rugi, ya, jelas saya nggak rugi, karena saya benar kan, saya nggak rugi.
Untungnya apa? Ya untungnya karena Tuhan ada itu bikin saya itu jadi apa ya, nggak bisa otonom, bikin saya nggak bisa seenaknya. Ya, banyak larangannya deh, dan juga banyak suruhan-suruhannya yang saya juga nggak suka gitu. Ya, Tuhan suruh saya misal mengasihi orang lain, saya nggak kepengen mengasihi orang lain. Tuhan melarang saya berbuat jahat, saya kepengen berbuat jahat. Kalau saya percaya Tuhan ada kan rugi banget. Kalau ternyata dia nggak ada, gitu ya. Jadi kalau ternyata saya benar bahwa dia memang nggak ada, ya saya untung gitu. Kalau dia nggak ada. Oke, good, kata Pascal. Catat, ya kita catat. Jadi kalau Tuhan memang nggak ada dan kamu tidak percaya dia ada, ya kamu percaya dia nggak ada gitu, maka kamu itu akan untung karena dalam hidupmu yang pendek itu kamu merasa bisa bebas gitu. Ya oke, catat aja. Untungnya cuma itu. Tapi bayangkan kalau kamu tidak percaya Tuhan ada, ternyata Tuhan itu ada gitu. Ruginya kamu tuh apa? Terus kata Pascal ya, ruginya kamu itu untuk selama-lamanya dihukum. Ya, ruginya kamu itu. Jadi kamu resiko ruginya itu gede banget. Tapi kalau kamu benar, untungnya itu cuman seumur hidup kamu yang cuma 70-80 tahun itu. Dan untungnya cuma apa? Dapat kebebasan aja sih. Itu aja, bebas aja, lebih bebas dikit. Ya, that's it. Tapi resikonya tuh gede banget. Nah sekarang kita lihat, kalau kamu percaya bahwa Tuhan ada, lalu dia beneran ada, oh kan, kamu bahagianya untuk selama-lamanya. Terus kita hitung lagi, kalau kamu percaya Tuhan ada, ternyata dia nggak ada, gitu, kecelek. Nah kalau kecelek begitu, kira-kira ruginya apa? Ya ruginya dalam hidup ini nggak bebas, jadi nggak bisa asik-asik lah gitu ya. Nggak bisa apa misalnya ya, kata orang Kristen kan nggak boleh pakai narkoba misalnya. Ya saya nggak pakai narkoba karena dilarang Alkitab gitu ya. Nggak boleh berbohong gitu ya. Ya saya jadi pengen berbohong nggak boleh gitu kan. Nggak boleh jahatin orang. Padahal saya udah enak banget sama orang itu kan, saya pengen jahatin. Nggak boleh sama Alkitab, ya udah deh gitu kan. Tapi ternyata waktu udah mati, ya Tuhan nggak ada gitu kan. Terus rugi banget. Tapi ruginya tuh dikit, kata Pascal. Kenapa? Cuma 70-80 tahun. Ya. Tapi benefitnya kalau dulu ternyata benar, itu gede banget. Jadi dia bilang ya, penjudi yang paling goblok sekalipun akan pilih yang resikonya kecil, kemungkinan menangnya gede, ketimbang resikonya gede, kemungkinan menangnya cuma menang dikit. Gitu kan? Coba, kamu pilih yang mana kalau kamu penjudi? Kira-kira begitu kata Pascal. Karena kita ini kan semua berjudi, nggak tahu pasti. Anggaplah nggak tahu pasti. Of course kalau orang Kristen, dia tahu pasti. Ada jaminan internal kan. Tapi kan dia nggak bisa ngomong kepada orang lain, gue nih bisa pastiin, orang lain nggak percaya, tetap nggak percaya kok. Maka kata Pascal, ayo aja kita, ini aja, adu aja chancesnya. Ya, oke. Nah ini namanya pragmatis. Ya, pragmatis. Lalu kemudian kalau pragmatis ini menarik sekali karena kita lihat memang, make sense yang dikatakan Pascal. Tapi ya kita bisa katakan apa? Kita bisa katakan masa sih percaya Tuhan itu sebegitu rugi dalam hidup ini jika kita salah? Ya, dan tidak percaya Tuhan itu sebegitu menarik gitu. Masa seperti itu? Nah, ini kita perlu pertimbangkan juga. Ya, dan itu sesuatu yang just diasumsikan sih sama Pascal, ya diasumsikan aja. Cuman kalau kita pikir-pikir ya sebagai orang Kristen, sebetulnya cara hidup orang Kristen yang dia itu percaya Tuhan ada, lalu menyangkal diri, ikut salib, pikul salib, ya, mengikut Yesus, mengasihi orang lain, mengasihi Allah, ya, meninggalkan kejahatan. Ya seperti yang Ayub lakukanlah, ya, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu tuh fungsinya apa? Untungnya apa? Ruginya apa? Apa benar ya? Itu tuh sebenarnya ruginya adalah kita jadi nggak bisa happy. Makanya orang yang kepengen hidupnya itu lurus, serius ikut Tuhan, kayak orang-orang Puritan gitu, mukanya somber semua gitu, mukanya kayak muka kuda semua panjang-panjang gitu. Lalu kalau ada satu hari di mana mereka bisa seperti merayakan kebebasan, jadi happy gitu ya, kayak kalau dalam tradisinya orang-orang Amerika Latin itu ada
apa itu karnaval itu ya, karnaval apa itu namanya, saya lupa itu karnaval apa itu ya. Jadi karnaval sebelum Lent, Mardi Gras ya, Mardi Gras itu karnaval sebelum Lent, itu kan seperti merayakan kehidupan. Lalu Lent, gak boleh makan daging, jadi manyun gitu ya. Jadi ikut Tuhan manyun, boleh berdosa bentar atau boleh bebas bentar, kayaknya happy banget. Nah, apa benar ya seperti itu? Maksudnya, itu realistis atau enggak? Kayaknya gak tentu itu realistis. Tidak tentu itu realistis. Ya. Apa betul ya orang itu berkanjang dalam dosa itu segitu happy-nya? Apa betul kalau ternyata waktu kita mati Tuhan nggak ada afterlife, yang benar Epicurus dan Bertrand Russell, sebetulnya manusia itu ya just berakhirnya dimakan cacing, selesai, nggak ada harapan lagi. Sebegitu buruknya ya kalau kita hidup mengikut Kristus, terus kayaknya rugi banget gitu. Itu kita mesti pikir baik-baik. Is that so? Dan kenapa orang bisa mengatakan itu rugi banget? Karena dia pakai mindset, dia pakai value system dari orang dalam dunia ini. Ya, karena dia belum pernah nyicipin the real joy. Dia belum pernah tahu the real thing. That's a problem. Itu mirip sama kayak apa ya? Kayaknya saya pernah dalam hidup saya ya, karena saya ini punya hobi rada aneh-aneh gitu ya. Kayak hobi saya itu kalau liburan ada waktu tuh diam di rumah baca buku gitu. Tenang-tenang gitu ya, atau kutak-atik apa gitu ya. Saya nggak gitu suka rame-rame gitu. Kayaknya pernah ada satu titik dalam hidup saya waktu itu, orang-orang, kayaknya waktu saya di Belanda deh, orang-orang apartemen saya itu ada banyak ya, orang 14 orang. Kamarnya banyak ya, bukan 14 orang satu kamar sih, enggak ya. Kamarnya banyak, cuman satu lantai gitu. Kan saling kenal ya. Tapi pada satu ketika itu mereka tuh heran gitu, kenapa kok lagi liburan malam tahun baru atau malam Natal atau lagi ada apalah gitu ya, hari raya apa, terus orang tuh pada tumpah ke jalan tuh rame-rame gitu. Terus lu kok ada di rumah gitu, ngapain? Oh ya gue enjoy aja gitu ya. Lalu ya sekarang saya jadi tahu sih, karena memang kebanyakan orang itu ya memang sukanya itu interaksi sama orang gitu ya. Tapi orang yang nggak terlalu suka interaksi sama orang, yang sukanya sendirian baca buku, ya itu sehat-sehat aja sih sebenarnya, lahir dan batin gitu kan. Cuman ya populasinya dikit aja kan. Nah tapi intinya ya, pada poin itu saya mengalami ada loh orang yang mengatakan kalau lu mau happy-happy itu mestinya begini. This is the idea of having fun. Mestinya begini. Kalau yang kayak lu itu tuh kayaknya sedih banget gitu. Kayaknya mereka melihat saya tuh kayak, lu, aduh kayaknya kesian amat gitu, nggak ada teman apa. Saya bukan nggak ada teman sih ya, cuman just ya pengen sendirian aja membaca buku. Buat saya itu surganya di situ. Nah itu kan satu bukti atau satu case saya kiranya bahwa yang bagi satu orang itu dianggap mestinya seperti ini hidup yang nggak rugi, ini yang happy banget, ini hidup yang kayaknya sedih banget, kan nggak tentu ya. Yang contoh saya tadi saya katakan itu bukan mengenai good and evil loh by the way, itu cuma mengenai pilihan spend waktu aja ya. Nah bayangkan kalau Anda transport itu menjadi pilihan baik dan jahat, lebih dahsyat lagi, yaitu apa? Ada orang yang menganggap kejahatan itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, hobi mereka itu misalnya apa ya? Hobi mereka itu ngebully orang, bohongin orang, lalu orang itu kelihatan kebingungan, lalu kemudian orang itu kayak jadi frustrasi atau apa, terus akhirnya dia kayak udah putus asa, akhirnya kayak ketakutan atau nangis atau apa, terus kita baru bilang kayak, oh lu cuma dikerjain doang gitu. Terus itu sih sekali-sekali mungkin nggak apa-apa ya, kayak kita lihat di apa itu TV Kanada itu suka ngerjain orang itu, sekali-sekali sih mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali begitu ya, tapi terus waktu dibalik Anda yang dikerjain Anda marahnya kayak udah dunia mau kiamat,
Saya kira ada yang salah loh. Itu berarti Anda punya mentalitas adalah bumi, ya. Anda selalu pengen ada di atas. Nah, itu sesuatu yang saya kira seriously wrong. Tapi bagi beberapa orang ya, that's life, ya, that's a good life. Dan saya kira itu adalah distorsi. Oke, nah tapi ini saya balik ke Pascal ya. Jadi Pascal punya asumsi ya, asumsi dia itu Kristen, karena dia bilang apa? Hey, lu spend waktu ya di dalam dunia ini ikut Tuhan, melakukan seperti yang Ayub ini lakukan ya, saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu tuh bukan rugi, itu kan nggak rugi sama sekali. Terus lu udah mati, menantikan kebangkitan, dibangkitkan sama Yesus. Terus lu juga nggak terpisah dari kasih Bapa di dalam Yesus. Itu kan sama sekali nggak rugi, kata Pascal. Terus resikonya apa? Ya resikonya cuma, ya siapa tahu ternyata salah gitu kan. Terus ya udah, terus lu mati ya habis gitu. Karena kita cuma materi. Resikonya tuh kecil banget. Dan ya resiko afterlife-nya kecil. Yang semasa kita hidup nggak bisa dibilang resiko sama sekali. Karena itu enjoyable kok. Malah orang kayak Pascal yang saleh seperti itu disuruh kayak berandalan, dia malah nggak enjoy sama sekali kan. Nah, Anda sekarang bagaimana? Apakah Anda masih kayak, aduh enak juga ya kalau kayak hidup kayak orang pagan gitu, kayak orang nggak kenal Tuhan, itu kayaknya asik juga ya, cuman ya saya takut neraka sih. Begitu nggak? Jadi masih begitu. Kalau masih begitu, kesian amat loh. Mungkin kamu belum Kristen loh kalau seperti itu. Ya, karena itu sama seperti apa ya? Sama seperti anjing yang masih suka makan tikus mati gitu ya. Tikus mati udah basi men gitu ya, nggak usah lu makan. Anjing tuh makannya dog food, bukan tikus mati. Tikus mati tuh kasih makan hyena aja gitu kan, atau kasih makan entahlah belatung kali, yang makannya tikus mati gitu. Kita ini anjing, bukan belatung gitu kan. Jadi jangan makan tikus mati dong. Tapi beberapa anjing mungkin sudah terdistorsi gitu ya, sudah kacau karena mungkin dia kurang makanan gitu. Tikus mati diembat juga ya. Nah kita mungkin kayak gitu, makannya tikus mati. Anjing yang makan tikus mati. Terus dikasih dog food kayaknya, ngapain makan ginian keras-keras gitu. Lebih enakan tikus mati, lebih lembut gitu. What? Kira-kira kayak gitu. Cuman dalam dunia ini karena kita sama-sama orang berdosa ya, kita punya selera terhadap dosa itu ya kayak seolah-olah semua kita itu doyannya tikus mati gitu. Cuman kita sama Tuhan diperkenalkan dengan dog food. Kira-kira begitu kan? Dengan makanan yang enak. Tapi kita kayak, waduh ini gue gak begitu doyan. Cuman pekerjaan Roh Kudus saya kira adalah bikin kita itu makin hari ya makin doyan the real thing. Dan kalau kamu sudah ngerti enaknya the real thing itu, yaitu kenikmatan dan sukacita dan kepuasan daripada hidup saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan, saya kira kamu nggak akan ada persoalan dengan hidup berjalan bersama dengan Tuhan kan. Itu justru satu hasrat kita, sukacita kita. Sama seperti orang berdosa, berhasrat untuk berdosa. Seperti yang dikatakan Amsal, mereka nggak sabar menunggu kapan esok hari tiba kita bisa kerjain orang lagi gitu. Bisa menaruh batu di depan orang buta terus kita ketawa-tawa gitu. Bisa menipu orang bodoh. Bisa berdagang dengan timbangan yang miring kan. Mereka nggak sabar nungguin esok hari tiba untuk bisa melakukan kejahatan. Nah kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan ya, kita bukan hanya dibenarkan, kita juga dikuduskan. Bukan hanya dianggap benar, tapi dijadikan benar. Dianggap benar itu dalam rangka kamu dijadikan anak-anak Allah. Dalam rangka kamu diterima oleh Yesus. Dalam rangka kamu itu bersekutu kembali dengan Tuhan dalam shalom, dalam perdamaian. Tapi pekerjaan Tuhan mereparasi kamu. Repair kamu. Sel demi sel. Sehingga kamu jadi orang yang seleranya berubah. Dan kira-kira ya pertanyaan iblis adalah sebenarnya Tuhan bisa pakai, makanya Tuhan pakai. Yaitu untuk memurnikan Ayub. Atau lebih tepat ya, membuat Ayub menjadi orang yang terlihat oleh iblis, terlihat oleh seluruh dunia juga bahwa memang dia tidak mengikuti Allah karena dia
dipagari. Dan ini bukan transaksi, kayak Ayub itu nyogok Tuhan dengan melakukan apa yang dia nggak suka, yaitu berbuat baik, ya, takut akan Allah, jujur, saleh. Bukan, itu bukan sogokan, itu sesuatu yang Ayub kerjakan dengan eager, dia senang ngerjain itu, dia happy, gak ada yang lebih baik dari itu, ya. Dan oke, sekarang kita sampai kepada Ayub ini orang seperti itu, ya, orang yang sudah dikuduskan lah semacam gitu, ya, orang yang orang benar. Terus masuk kepada satu ayat yang intriguing dalam kitab Ayub, yaitu pasal 42 ayat 5 sampai 6. Ini ayat yang intriguing. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Duduk dalam debu dan abu itu adalah apa yang Ayub sudah lakukan, kan? Yaitu apa? Ya, dia duduk dalam debu dan abu, kan? Dia terus garuk-garuk, dia punya luka pakai beling gitu, kan? Dan itu tanda apa? Tanda duka cita. Dan Ayub sekarang bilang, sekarang aku cabut perkataanku dan aku duduk dalam debu dan abu. Bukannya udah duduk dalam debu dan abu di awal? Oh iya, cuman duduk dalam debu dan abu yang di dalam. Karena di awal itu dia duduk dalam debu dan abu karena dia menderita tanpa dia tahu kenapa dia menderita. Karena Ayub itu tahu bahwa dia itu tidak layak menderita. Kalau dikatakan penderitaan ini adalah sesuatu ganjaran dari apa? Dia salah apa? Ya. Nah, ini bagian yang menarik. Ayub tahu dia tidak salah apa-apa, dan pada akhirnya Tuhan juga mengatakan Ayub benar. Ayub tidak salah apa. Ya. Tapi kenapa dia mengatakan dia mencabut perkataannya? Perkataannya mana yang dicabut? Ini adalah ungkapan dia bertobat. Loh, Ayub bertobat apa? Ayub ini orang yang Tuhan sendiri kasih endorse, ya. Ini yang kasih endorse ini bukan manusia, ini Tuhan ini di hadapan iblis. Lu lihat nggak orang itu? Orang itu nggak ada yang kayak dia di seluruh bumi. Dia itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Terus dia bertobat apa? Kamu tahu dia bertobat apa? Dia bertobat dari sesuatu yang ternyata juga terdapat di dalam diri teman-temannya. Walaupun Ayub itu tidak sampai pada level teman-temannya, cuman dia tidak sepenuhnya lepas dari kesalahan yang ada pada teman-temannya. Apa itu kesalahan teman-temannya? Kalau kita lihat di sepanjang percakapan Ayub ini, ya, teman-temannya datang untuk menghibur Ayub. Dan sikap gestur tubuh mereka waktu datang pada awalnya sangat baik. Kenapa? Karena mereka duduk diam. Dalam penderitaan, seringkali kita itu nggak tahan karena kalau lihat teman kita menderita, kita datang, kita suka nggak tahan akan apa? Akan silence. Manusia itu seringkali, khususnya manusia modern, ya, kayaknya suka nggak tahan sama diem-dieman gitu. Soalnya diem-dieman tuh rasanya kayak hostile banget gitu. Lu yang kenal orang itu duduk di situ terus diem-dieman, kan awkward banget, kan, awkward silence, kita bilang awkward silence. Tapi teman-teman Ayub itu bisa bear awkward silence itu. Jadi mereka duduk bersama dengan Ayub dalam empati, tidak awkward. Ya, mereka duduk sampai berhari-hari menemani Ayub. Tapi kemudian nggak tahan juga. Waktu udah nggak tahan juga, akhirnya mereka nggak tahan, ya, karena mendengar keluh kesah Ayub kayaknya. Karena setelah mereka tidak duduk bersama dia 7 hari 7 malam, tidak ngomong apa-apa, sudah gitu Ayub membuka mulut. Waktu Ayub membuka mulut, dia kemudian mengutuki hari kelahirannya, ya, dan seterusnya. Dia mengutuki eksistensi, lah. Dan itu yang memicu, saya kira, teman-teman Ayub mulai berbicara, ya. Dan kamu tahu teman-teman Ayub berbicara itu isinya apa, ya?
Kalau kita lihat teman-teman Ayub itu bicara, isinya itu adalah menenangkan hati mereka sendiri yang takut. Takut sama apa? Takut sama nasib Ayub. Jadi in a way mereka kayak takut, orang kayak Ayub aja bisa bernasib kayak Ayub, apalagi gue yang gak sesaleh Ayub. Kalau Tuhan itu setidak fair itu, seliar itu, setidak dapat dimengerti itu, maka buat apa kita menjaga kelakuan kita bersih? Buat apa kita takut akan hal? Buat apa kita menjauhi kejahatan? Kira-kira begitu. Ya, dan itu sesuatu yang membuat mereka pada akhirnya ingin membuktikan, atau setidaknya ingin mendorong Ayub untuk membuktikan dia tuh udah salah apa. Jadi mereka yakin Ayub tuh menyembunyikan sesuatu. Ayub pasti ada dosa yang dia nggak ngomong. Lalu seluruh percakapan itu ya berkisar di situ. Dan pada akhirnya Tuhan itu vindicate Ayub, ya, dalam pasal 42 ayat 7. Pada akhirnya Tuhan membenarkan Ayub. Dia vindicate Ayub, ya. Vindication itu istilah dalam persidangan, ya. Lalu itu adalah menjawab tantangan Ayub sebenarnya. Jadi Ayub itu menantang Tuhan. Dalam pasal 9 ayat 32, ya, kita bisa lihat Ayub pasal 9 ayat 32. Kita lihat dulu tantangan Ayub, ya, sebelum Tuhan kemudian pada akhirnya angkat bicara. Jadi semua teman-teman ini angkat bicara, terus Ayub kan juga angkat bicara, ya, membalas mereka. Nah, dalam pasal 9 ayat 32, Ayub mengatakan begini, karena dia bukan manusia seperti aku, sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahan. Ini satu sikap yang oleh P.T. Forsyth disebut sebagai importunate, ya, importunity. Tuhan itu menyukai importunity lebih daripada submission, dan ini menarik. Sudah mungkin melihat dalam tradisi agama tertentu, ya, dan juga tradisi organisasi besar-besar, dalam fasisme definitely, juga saya kira di dalam komunisme, tapi mungkin lebih di dalam fasisme, ya. Fasisme itu apa, ya? Mussolini itu pemimpin fasis, ya. Hitler itu pemimpin fasis. Fasisme itu dari kata fascia, ya, jadi bundle, ikatan dari serat-serat itu, bundle, kayak serat-serat berkas-berkas gandum, ya. Kalau diikat jadi satu, sapu lidi tuh diikat jadi satu terus jadi kuat, ya. Mungkin kamu pernah dengar itu. Saya waktu kecil pernah dengar sih. Di si Unyil atau apalah gitu. Ada demonstrasi kayak gitu, ya. Lidi satu dipatahin. Tak, gampang kan? Kalau dipersatukan, ya, menjadi a bundle, jadi nggak bisa dipatahin. Kamu tahu, itu ada namanya kalau kamu searching di Google. Wikipedia. Simple. It's very simple. It's fascism. Ya, fascia. Dari kata dasar itu. So, orang itu harus bersatu untuk melawan ancaman. Ya, fasisme itu doktrin mengenai persatuan yang mereka membayangkan adanya ancaman bersama. Ya, jadi demi melawan ancaman bersama atau bahaya bersama itu mereka harus bersatu, gitu, satu suara. Dan yang musuh paling besar dari fasisme adalah ini, importunity. Musuh paling besar dari fasisme adalah orang mempertanyakan dengan tidak takut. Fasisme itu melawan ketakutan dengan ketakutan sebetulnya. Jadi mereka merasa di luar sana ada ancaman, yuk kelompok kita saling merekatkan diri sehingga kita bisa melawan ancaman itu. Tapi untuk merekatkan diri mereka pakai apa? Ancaman juga. Mereka pakai ketakutan. Ya. Dan itu satu hal yang menyedihkan deh. Kalau kamu mempelajari sejarah dari Nazi Jerman, so sad. Kemana itu? Ya. Bahkan pemimpin tingginya saja itu juga
juga penuh ketakutan ya, penuh anxiety gitu. Jadi itu benar-benar kematian itu, culture of death itu. Luar biasa mengerikan ya. Dan inilah yang terjadi pada teman-teman Ayub ya. Dia takut gitu. Lalu Ayub bilang apa? Biarlah Tuhan menyingkirkan pentungnya daripadaku. Kamu mungkin masih ingat ini membawa kita pada apa? Dalam logika itu ada satu fallacy ya, sesat pikir yang namanya argumentum ad baculum. Argumentum ad baculum itu apa? Berargumen pakai pentungan. Ya. Jadi itu kayak lu masih mau hidup nggak? Atau lu iya aja deh daripada benjol, kira-kira gitu. Itu namanya argumentum ad baculum. Ya, jadi berargumen dengan sebenarnya tidak berargumen ya, tapi menang berargumen lewat ancaman. Ya. Nah, kata Ayub, biarlah Tuhan menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Ini very interesting karena kita juga punya Amsal-Amsal yang mengatakan, Amsal 1 ayat 7 misalnya, yang mengatakan takut akan Tuhan adalah awal dari bijaksana. Ya kan? The beginning of wisdom, the beginning of knowledge adalah fear of the Lord. Tapi kita mesti tahu ya, fear of the Lord itu agak berbeda dengan rakyat Jerman itu fear of Hitler. Dan mereka semua fear of musuh yang imaginary itu. Beda saya kira. Ya. Karena Tuhan jelas bukan pemimpin fasis. Ya. Dan kita tahu dari mana? Kita tahu dari sini. Ya, masih ada penjelasan yang lain sih, cuman saya nggak bahas hari ini. Tapi salah satunya kita tahu dari kitab Ayub. Karena Ayub sendiri dalam pasal 9 ayat 32, nanti juga ada lagi dalam pasal 16 ayat 15 sampai 21, kamu bisa lihat sendiri di rumah. Pasal 19 ayat 23 sampai 27, ya. Itu Ayub digambarkan sebagai orang yang menantang tanpa takut pada Tuhan. Dan ini bukan hanya Ayub, kita juga bisa melihat kepada Yeremia, Yesaya, Yehezkiel dan seterusnya. Yeremia khususnya. Ya. Dan P.T. Forsyth mengatakan Tuhan itu lebih suka importunity daripada submission. Dan kita bisa bilang apa? Masa sih Tuhan kan suka orang yang taat, obedience. Okay, very good. Obedience yang dituntut Tuhan tidak sama dengan submission. Obedience daripada Nabi Yeremia, obedience daripada Yohanes Pembaptis, even pada akhir hidupnya, obedience dari Paulus, obedience dari Ayub dalam bagian ini adalah obedience yang bukan sekedar dia nggak berdaya, dia dicekam ketakutan, lalu dia menuruti tuannya. Itu adalah perbudakan. Dan Tuhan tidak ingin memperbudak kita. Kita hamba Tuhan, betul. Kita adalah budak-budak Tuhan, betul. Tetapi kalau kamu pelajari bagaimana Tuhan ingin orang Israel memperlakukan budak-budaknya, dan bagaimana later on, di dalam penggenapannya dalam Yesus, kamu melihat Tuhan menginginkan urusan budak itu, salah satunya yang paling puncak dalam surat Filemon, kamu bisa baca. Kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang di satu sisi, mengakomodir kerendahan kita, bicara dengan kita sebagai orang yang berdosa dan rusak, tetapi tidak menghendaki kita ada dalam situasi itu selamanya. Tuhan berbicara kepada manusia dalam kebudayaan di mana ada perbudakan. Tuhan harus bicara dengan mengakomodir kerendahan dan kejahatan itu. Tapi dia tidak membiarkan itu loh. Dia ingin mengubah itu. Dan pada akhirnya, kita lihat itu puncaknya itu glimpse dari apa yang Tuhan ingin kerjakan ada di dalam surat Paulus kepada Filemon. Dan di situ dia katakan kepada Filemon, karena Filemon itu begitu tersohor dengan iman dan kasihnya, dia bilang, aku percaya bahwa engkau akan mengerjakan yang aku minta ini. Akan lebih dari itu. Yaitu untuk menerima Onesimus kembali bukan sebagai hambamu lagi, tapi sebagai saudara. Walaupun dia mungkin merugikan kamu. Terimalah dia seperti engkau menerima aku. Terimalah dia kalau engkau menganggap aku temanmu seiman.
Padahal Paulus bukan sekedar teman seiman dari Filemon. Paulus itu ayah rohaninya Filemon. Filemon itu berhutang kepada Paulus. Berhutang apa? Berhutang dirinya sendiri. Karena barangkali dia mengenal Kristus dari Paulus. Tapi Paulus kemudian mengatakan apa? Hei, aku ini berhak untuk memerintah kamu, tapi aku tidak mau memerintah kamu. Supaya yang baik itu tidak kamu lakukan, seolah dengan paksa. Aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu. Saya kira itu beautiful, ya. Paulus adalah, boleh dikatakan Tuhan daripada Filemon. Tapi dia tidak berlaku seperti Tuhan kepada Filemon. Dia menginginkan Filemon memperlakukan dia sebagai teman seiman. Bahkan dia mengatakan, terimalah aku di rumahmu. Suatu hari kelak kalau aku lepas dari penjara. Mungkin hari itu nggak pernah datang sih. Tapi dia memohon, terimalah aku sebagai temanmu seiman. Dan kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah juga Onesimus yang adalah hambamu. Tapi jangan terima dia sebagai hamba. Terima dia sebagai saudara. Karena Yesus, Tuhan kita, Raja kita, menerima kita juga sebagai sahabat. Mungkin kita bukan bisa menjadi sahabat Yesus dalam arti yang sepenuh-penuhnya hari ini sebagai orang berdosa. Tetapi Tuhan sedang mengubah kita hari demi hari supaya exactly ujungnya itu. Agar kita bisa berteman dengan Tuhan. Ya, itu cita-cita Tuhan. So, yang dilakukan Ayub dilakukan dengan cara yang sesuai dengan karakter Tuhan, saya kira. Yaitu apa? Dia bukan sekedar submit kepada kehendak Tuhan. Dia mempertanyakan ketika menurut dia ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dia memprotes. Dan dia mengatakan, gua tuh gentar loh sama Tuhan. Tuhan tuh mengerikan loh. Dia bawa pentungan soalnya. Pentungannya gede banget. Ya dia Tuhan sih. Gua digeprek ya mampus lah gua. Tapi gua mohon kepada Tuhan. Sembunyikan pentungan itulah. Gak usah pakai pentungan gitulah. Jangan takut-takuti aku, jangan intimidasi aku. Kita ngobrol seperti sesama kawan aja. Karena aku punya kasus ini. Semacam itu. Ya, ini sikap yang hampir-hampir kurang ajar. Tapi kata Forsyth, hey, kita lihat di Alkitab Tuhan menyukai itu loh. Dia tidak geprek perempuan Sirofenisia itu, Yesus, yang kayak rada nyolot. Ya, udah dibilang sama Yesus, Hus, ini bukan buat anjing. Masih aja ngeyel. Tapi anjing makan remah-remah. Lah, gak tau malu orang ini. Paulus juga sama. Aku meminta kepada Tuhan 3 kali supaya duri dalam daging itu dicabut. Minta sekali ditolak Tuhan. Minta lagi. Gendeng apa Paulus? Udah 2 kali ditolak. Belum masih minta lagi. Apa orang ini? Kita seringkali bilangnya apa? Oh, Tuhan meninggalkan duri untuk kebaikan. Tapi kita lupa, Paulus tuh minta 3 kali. Musa. Ya, Musa. Yakub. Abraham. Abraham minta berapa kali sama Tuhan? Ya, supaya menyelamatkan kota Sodom. Berkali-kali. Nah, itu sikap importunate, ya, yang nyolot lah. Kita nggak suka punya murid kayak gitu. Kita nggak suka punya anak-anak kayak gitu. Apaan sih, bikin repot aja. Kita pengen mereka submit. Submit, ya. Gua ngomong, dengerin, lakukan. Gak usah banyak cincong. Tapi Tuhan nggak kayak gitu. That's a problem. Ya. So, dan pada akhirnya ya, setelah bantering antara Ayub dengan Tuhan tantangan, Tuhan beneran muncul. Dan waktu Tuhan muncul, apa yang Tuhan bilang? Ayub, tutup mulutmu, diam lo. Langsung dia bilang gitu. Coba kita lihat. Pasal ke-38 maksud saya. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Lalu dia akan mengatakan apa? Tutup mulutmu Ayub. Tidak. Tuhan mengatakan, bersiaplah. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hei, Tuhan menggelar hearing.
Ayub bisa membacakan pledoi dia. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakan kalau engkau punya pengertian. Ayub ditantang loh untuk berdebat sama Tuhan. Sebagai laki-laki di sini maksudnya adalah berantem satu lawan satu gitu. Ya, jadi tantangan Ayub dijawab sama Tuhan. Dia nggak pakai pentungan loh. Tuhan nggak pakai pentungan di sini. Dia menjauhkan pentungannya. Ya. Lalu Tuhan membentangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal yang harus dipertimbangkan Ayub. Pasal 38 ayat 2 sampai 4 tadi saya sudah baca mengenai penciptaan. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang menetapkan ukurannya? Ya. Pasal 38 ayat 12. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Dan seterusnya. Regulasi daripada hari dan tahun dan terakhirnya itu orang itu lahir dan mati, orang yang fasik dan orang yang baik. Lalu yang ketiga, 38 ayat 22. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Cuaca. Ya, cuaca. Iklim. Musim. Tuhan yang mengatur. 38 ayat 32. Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburush pada waktunya? Itu sejenis bintang ya, nama bintang. Dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahannya atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya? Dan seterusnya. Ya, so itu adalah bicara mengenai cuaca, iklim, weather, sesuatu yang di luar kendali manusia. Bicara mengenai astronomi maksud saya, astronomi ya, bintang. Tadi yang weather, terus ini bintang. Lalu pasal 39 ayat 1. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda kalau mereka merangkak dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar, menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati Musa waktu sakit beranak? Ya, dan seterusnya. Hewan-hewan liar. Dan ini semua bicara mengenai bukan manusia. Ya. Bumi, hari berganti hari, cuaca dan musim, bintang di langit sana, hewan, ternak maupun hewan liar, tidak bicara mengenai manusia. Dan itu bicara mengenai apa ya? Sehubungan dengan diskursus yang di atasnya itu. Mengapa Tuhan memakai itu? Oh ya, saya mesti tutup dulu dengan pasal 42 ya, pasal 42 ayat 7 sebelum saya lanjutkan dengan pasal 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tuhan mengatakan bahwa Ayub berkata benar tentang Tuhan. Ayub berkata apa sih tentang Tuhan? Dia protes. Ya, Ayub itu nyolot sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Orang itu ngomongnya benar. Dia bisa ngomong itu, dia berhak ngomong itu. Yang dia ngomong itu benar. Interesting. Tuhan itu raja yang tidak menghendaki submission, tapi menyukai importunity. Yang jujur, of course. Dari orang seperti Ayub. Ya. Dan
Apa jawaban Tuhan ya setelah dia membenarkan Ayub, setelah dia vindicate Ayub? Dia menjawab Ayub itu dengan kalau kita kembali kepada apa yang dia katakan kepada Ayub, dia menjawab Ayub itu dengan meletakkan kehidupan anak-anak manusia pada konteks yang sebenarnya. Apa konteksnya sebenarnya? Manusia itu ada bukan bagi dirinya sendiri. Umat manusia itu ada bukan bagi umat manusia. Kita ini seringkali terlalu spesies sentris kayaknya. Mungkin kita sih udah tahu ya kalau egosentris salah ya. Jadi kita suka menyembunyikan egosentris kita gitu. Dengan berbagai topeng gitu ya, egosentris kita samarkan. Tapi kita suka masih belum sadar juga bahwa spesies sentris kita itu juga tidak ada tempatnya di dalam Alkitab sebetulnya. Apa itu egosentris? Egosentris adalah aku ada untuk aku, kamu ada untuk aku, dia ada untuk aku, kita ada untuk aku, mereka ada untuk aku, dunia ini ada untuk aku, bahkan Tuhan itu ada juga buat aku. Buktinya, kalau Tuhan nggak nurut sama gue, awas lu, gue nanti nggak ke gereja lagi. Kan itu. Jadi Tuhan aja ada buat dia gitu. Ya. Maka akhir hidup dia adalah akhir segalanya. Makanya dia pengen panjang-panjangin, pengen nanti masuk surga lah dan segala macam. Dan surganya pun dia mau dominan gitu. Mesti custom made kayak yang dia mau gitu kan. Nah itu sesuatu yang menandai orang itu hidup egosentris. Dan ini kalau kita kenakan secara spesies wide, kita juga spesies sentris. Yaitu apa? Kita berpikir ya, manusia itu ada buat manusia. Tuhan ada buat manusia. Binatang, ya ada karena kita suka makan daging. Atau kita suka miara ikan di akuarium, lihat ikan cantik juga gitu. Jadi semua itu ada buat kita. Nah itu semua bukan salah ya. Makan daging masa salah? Enggak kan? Tuhan yang kasih daging kan kepada Nuh. Sejak zaman Nuh. Makan buah ya nggak salah. Ya, kamu lihat ikan yang bagus juga nggak salah. Cuman yang salah itu adalah apa? Kamu pikir semua itu gunanya cuma buat kamu atau buat manusia saja? Itu salah di situ. Coba pikir sebentar. Kenapa ada pelangi? Kenapa ada ikan Napoleon itu di laut? Kenapa ada terumbu karang? Kenapa ada gunung yang bagus-bagus itu? Kenapa ada bunga-bunga di padang? Terus kalau kamu bilang, oh karena Tuhan lihat manusia kesian juga kesepian, dikasih lah tuh piaraan, ada monyet, ada jerapah, ada singa. Ya saya kira itu gak sesuai dengan apa yang digambarkan Alkitab sih ya. Kenapa? Karena pertama-tama ya, digambarkan mereka semua itu ada sebelum manusia. Mereka semua ada sebelum manusia. Beberapa contoh yang paling sederhana. Kamu tahu di dasar laut itu ada ikan-ikan yang juga berwarna-warni. Ada pemandangannya bagus banget gitu. Ya. Dan itu semua buat apa? Ya, of course ngomong seperti ini tanda bahwa saya juga antroposentris ya. Kenapa? Karena saya seolah-olah melihat yang cantik-cantik itu ya jellyfish yang keren dan segala macam itu hanya untuk mengisi halaman-halaman National Geographic gitu. Ya of course itu antroposentris ya. Tapi poin saya adalah ada hal-hal di dalam desain dari hewan-hewan yang ada di dasar laut, ya galaksi-galaksi yang hebat di luar sana dan segala macam, yang kita tidak akan pernah bisa jelaskan sehubungan dengan fungsinya buat manusia itu apa. Karena mereka sudah ada jauh lama sebelum manusia. Ngomong paling gampangnya mungkin apa ya, dinosaurus tuh ada buat apa gitu. Oh buat nanti anak-anak kita bisa main dinosaurusan gitu kan. Bisa nanti suatu hari orang bikin film Jurassic Park gitu. Ya enggak lah. Ada banyak hewan di hutan yang cantik-cantik itu ya, dan yang keren-keren itu nggak pernah difoto satu kali pun. Ada banyak hewan di dasar laut itu yang kita hanya tahu itu laut itu 1% aja kok. Ya, 99% itu kita
uncharted territory itu, kita nggak tahu itu, ya. Sehingga kalau kamu nyelam ke bawah sana ya, itu tiap kali nyelam, tiap kali nemu spesies baru gitu, dan lebih dari satu nemunya. Jadi laut itu begitu banyak ya, seperti kata Mazmur itu, begitu banyak kehidupan di situ. Dan itu buat apa? Buat manusia semuanya? Ya enggak lah. Terus buat apa? Kamu tahu juga ya bahwa hewan-hewan itu kebanyakan buta warna gitu kan. Banyak hewan tuh buta warna. Gak bisa appreciate seperti kita gitu. Tapi kita tuh bisa appreciate banyak banget. Tapi terus yang gak ada yang dengerin itu ya. Ikan di laut yang gak ada yang lihat dia cantik seperti itu. Burung di hutan yang gak ada yang denger juga dia nyanyi sebagus itu. Maksudnya gak ada yang denger. Ya pasangannya sih denger sih. Cuma maksudnya kayak manusia gak ada yang denger gitu. Dan segala pemandangan alam dan segala macam. Banyak yang kayak di tempat-tempat yang gak ada orangnya kan. Bunga yang begitu cantik di tempat yang kampung paling deket kayak 7 hari perjalanan jauhnya gitu kan. Terus buat apa gitu dibikin bagus? Kamu tahu jawabannya? Buat Tuhan. Lu pikir cuma manusia yang ada di bumi ini? Lu pikir cuma manusia yang penting? Ya enggak lah. Buat Tuhan. Karena Tuhan suka melihatnya. Karena Tuhan suka mengerjakannya. Analogi yang paling dekat mungkin kayak gini. Seorang pelukis tuh melukis buat apa? Lukis-lukis, dijual nggak laku. 20 tahun laku satu. Ngapain dia melukis lagi? Ngapain dia berkarya? Jawabannya? Karena dia menyukainya. Dia menikmatinya. Tuhan menikmati monyet-monyet bergelantungan di hutan. Manusia berpikir, buat apa ya kita bikin mall aja? Monyetnya kita jual aja ke kebun binatang. Kita manusia pikir. Manusia pikir utility, fine. Ya, ada tempat untuk utility. Tapi utility buat manusia saja, itu problemnya. Kalau kita lihat dalam narasi Kejadian pasal 2, ya, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkan dalam Taman Eden, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini kalimat, artinya, saya tanya, pilih satu di antara dua, of course jawabannya dua-duanya, tapi pilih satu di antara dua, kalimat ini, manusia buat Taman Eden, atau Taman Eden buat manusia. Yang kerja siapa yang dikerjakan apa? Yang kerja manusia yang dikerjakan mengerjakan Taman Eden. Diapain Taman Eden? Diusahakan dan dipelihara. Jadi manusia buat Taman Eden atau Taman Eden buat manusia? Of course dua-duanya, tapi kalimat ini lebih ke arah manusia ditempatkan di sana untuk mengusahakan taman itu, artinya itu seperti tukang kebun ditaruh di kebun. Tukang kebun di kebun, itu tukang kebun buat kebun atau kebun buat tukang kebun? Ya tukang kebun buat kebun lah. Gitu aja kalau susah. Ya, so manusia ditempatkan Allah di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya manusia itu ditempatkan Tuhan untuk Taman Eden. Memang akhirnya kita bilang Taman Eden itu buahnya bisa dimakan manusia. Tapi ya dalam narasi yang pertama, narasi penciptaan pertama, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29, memang manusia diberikan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buahnya menjadi makanan. Tetapi itu bukan seluruh daripada tanaman kan? Ada tanaman yang tidak berbuah dan buahnya tidak berbiji dan seterusnya. Dan tanaman-tanaman itu juga dipelihara oleh manusia. Dan tanaman itu buat siapa? Buat hewan. Ya, tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi kita manusia itu bukan demi manusia. Pekerjaan kita bukan melulu demi kita. Ya. Dan di situ kemudian jawaban Tuhan kepada Ayub, dia menempatkan kehidupan Ayub, kesusahan dan sukacita Ayub pada konteks yang tepat. Lu tuh manusia, Ayub,
Hidup lu tuh bukan cuma buat lu. Manusia itu hidupnya bukan cuma buat manusia, yuk. Buat Tuhan juga, buat hewan-hewan juga, buat tumbuh-tumbuhan juga. Seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan itu juga buat manusia. Tapi bukan hanya buat manusia doang, yuk. Jadi kalau kita misalnya pergi ke hutan dan melihat, ini kayu-kayu ini keren-keren ini, buat apa ya? Nanti juga lama-lama mati. Ya buat gua aja. Ya oke sih, lu boleh ambil kok. Tapi jangan ambil semuanya dong. Kenapa? Karena manusia bukan hanya satu-satunya spesies di planet ini. Dan di alam raya ini. Hanya salah satu aja. Semua yang Tuhan ciptakan karena Tuhan menyukainya. Dia itu delight waktu menciptakan itu. Dan kita ditempatkan di sini sebagai apa? Caretaker. Caretaker. Bukan sebagai pemilik loh. Kita bukan owner loh. Ownernya Tuhan. Dan dia kepingin berpartner sama kita. Dia bos dari segala bos. Tapi dia kepengen berpartner sama kita. Dan dia membiarkan kita nyolot, nanya-nanya, protes-protes, gak dipentung, gak digeprek, kita enggak. Dijawab, didengarkan, dikasih mikrofon, nih lu jawab. Karena dia ingin bersahabat sama kita. Ya, tetapi kita mesti menyadari pekerjaan manusia itu pertama adalah turunan daripada pekerjaan Allah. Allah bekerja. Kita sering lupa loh, Allah itu bekerja. Makanya kita suka bilang apa? Wah, kalau kayak gini caranya nih kerajaan Allah kapan luasnya? Lu, bentar. Memangnya kalau lu nggak kerja, Allah nggak kerja? Lu nungguin Allah kerja, lu nggak kerja ya Allah juga nggak bekerja karena dia bekerja melalui lu. Itu benar. Tetapi ingat, Allah bekerja. So, kita ini seringkali berpikir ya, kalau kita fail, dunia ini hancur. Loh, kita fail, dunia nggak hancur, kamu ada juga baru berapa puluh tahun kok. Ya, kita suka GR gitu, seolah-olah kita Tuhan. Itu sisa-sisa daripada dosa kita. Ya, kita suka GR. Kita lupa Allah lah yang memajukan, mewujudkan, mendatangkan kerajaannya di bumi ini. Dan kerajaan itu bukan melulu mengenai manusia, tapi juga segenap ciptaan. Karena manusia juga bukan melulu demi manusia, tapi manusia demi Allah, manusia demi sesamanya, manusia demi alam juga. Seperti alam demi manusia dan alam demi Allah. Dan Allah juga demi alam, by the way. Allah itu juga demi manusia. Allah itu bukan cuma mencintai spesies yang namanya Homo sapiens. Enggak. Kita suka buta ya sama bagian-bagian seperti kitab Ayub itu, dan juga bagian daripada Mazmur yang berkisah mengenai pekerjaan Allah yang luas, yang besar, yang ketika kita teliti, itu pekerjaan apa yang dimaksud pekerjaan Allah yang luas dan besar. Ternyata yang disebut pekerjaan Allah yang luas dan besar itu adalah pekerjaan di dalam alam. Ya, Mazmur 104 itu kan. Ya, Mazmur 104. Coba kita lihat pasal 24. 104:24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Dan disebut sebagai pekerjaan Tuhan yang besar itu apa? Kalau kita bilang pekerjaan Tuhan itu, ya pikiran kita seringkali stuck pada pekerjaan Tuhan itu ya mempertobatkan orang. Pekerjaan Tuhan itu mendirikan gereja, memperluas pekerjaan misi. True, that's true. Ya, tapi bukan hanya itu. Kalau kita lihat di dalam Mazmur ini, pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di antara anak-anak manusia. Dan kita mesti ingat pekerjaan misi, pekerjaan di dalam gereja, KTB, OSG, whatever, bikin book review lah, kamu berkhotbah lah, kamu berdoa. Itu bukan hanya demi manusia. Bukan hanya demi Allah, karena Allah juga bukan hanya demi Allah.
itu juga demi segenap ciptaan. Kalau kita lihat pekerjaan Allah di sini, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23, itu adalah pekerjaan di dalam alam loh. Ya. Ayat 2 misalnya, bicara mengenai engkau membentangkan langit seperti tenda, mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Bicara mengenai Tuhan yang mengendalikan awan itu. Ya. Lalu mendirikan dasar bumi ayat ke-5. Tuhan yang memelihara dan menopang samudra raya ayat ke-6. Hujan ayat ke-7 dan 8. Ya. Lalu kemudian Tuhan yang memberi makan dan memelihara hewan-hewan di padang, di savana itu ayat 11. Tuhan yang memelihara burung-burung di udara ayat 12. Ya. Memelihara hewan dengan menumbuhkan rumput ayat 14. Memberi minum pohon-pohon ayat 16. Memberi rumah bagi burung-burung ranggung ayat 17. Ya. Memberi rumah bagi kambing-kambing hutan ayat 18. Memelihara lintasan benda-benda langit ayat 19, ya, dan seterusnya. Hewan-hewan liar ayat 21. Lalu kemudian dikatakan apa? Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Gitu. So, Tuhan bekerja bukan hanya pekerjaan domestik, bukan hanya pekerjaan civilization, tapi juga pekerjaan di dalam nature, wild work of God. Sehingga kalau kita letakkan dalam konteks ini, pekerjaan manusia itu turunan dari pekerjaan Allah. Pekerjaan manusia itu terbatas adanya. Pekerjaan manusia itu bukan hanya demi manusia. Saya kira itu kunci dari kita mengerti eksistensi. Kamu bukan untuk kamu, manusia bukan untuk manusia. Tapi itu sesuatu yang lain. Oke, so, jadi Ayub harus bertobat dari apa? Ayub harus bertobat dari seolah-olah dia mengerti dari awal sampai akhir. Ayub harus bertobat dari, dan dia sendiri yang bertobat dari itu. Yaitu dia bertobat dari melihat kehidupan ini hanya untuk manusia. Hanya seputar manusia. Dia bertobat dari itu. Saya kira itu yang Tuhan ingin nyatakan ya di dalam pasal 38 dan 39. Lalu kemudian dia mengatakan dalam pasal ke-42 bahwa teman-teman Ayub itu bersalah dalam tuduhannya bahwa Ayub itu sudah bikin satu perbuatan berdosa. Tidak, Ayub tidak bikin dosa kok. Dia dihukum bukan karena dia bikin dosa. Bukan dihukum, dia menderita bukan karena dia bikin dosa. Ya, tapi karena satu maksud yang sampai akhir Tuhan juga nggak ungkapkan ya kepada Ayub. Tapi kita tahulah dari dua narasi yang menjepit itu bahwa itu ingin menunjukkanlah kepada penuduh ya, kepada jaksa, kepada iblis, ingin menunjukkan bahwa Ayub itu adalah orang yang bukan mengikuti Tuhan karena ada maunya, tetapi dia mengikuti Tuhan karena itu baik dalam dirinya sendiri. Apakah esensi dari kebahagiaan sehingga manusia terpaut kepadanya bahkan rela mengorbankan banyak hal untuk joy tersebut, meskipun yang mereka percaya tentang joy adalah bukan realitas. Kehausan, kelaparan, dan perasaan kosong ya dalam hati, saya kira itu yang mendorong sehingga orang membenturkan kepalanya pada tembok yang sama, padahal dia tahu tembok itu nggak bakal roboh dengan dia membenturkan kepalanya di sana. Jadi orang itu keep on ya, misalnya mencari kehormatan, padahal dia tahu bahwa kehormatan itu tidak bikin dia menghormati dirinya sendiri. Tapi orang itu bersikeras itu. Orang itu bersikeras untuk misalnya menakut-nakuti, mengintimidasi orang lain, karena dengan begitu dia bisa sepertinya punya illusion of control, ya, sehingga rasa takutnya itu, anxiety-nya itu berkurang sedikit. Padahal dia tahu itu sesuatu yang juga tidak terlalu menolong, ya, itu tidak menolong sama sekali. Tapi
ya seperti orang haus itu ya. Itu dia minum air laut. Dia tahu dia makin haus, tetap dia minum. Kira-kira gambaran seperti itu. Frustrasi, ya, sehingga mereka menukarkan yang berharga dengan yang tidak berharga. Kira-kira begitu gambaran di dalam Alkitab yang saya baca sih. Pasal 2. Bagaimana iblis datang menghadap Tuhan, bukankah kemuliaannya dan keberadaannya menyatakan bahwa tidak ada yang tidak kudus dan suci dekat. Nah ini maksudnya, jadi jangan import kategori teologis dari luar kitab Ayub ke dalam kitab Ayub. Demikian dalam Kejadian pasal 3 dan Wahyu dan segala macam. Pertama-tama ya kita mesti baca di dalam buku itu sendiri, ya. Dan dalam buku itu memang nggak dibahas sih, nggak dibahas bagaimana. Tapi yang pasti itu dibahas sama banyak ahli biblika ya khususnya. Kamu juga bisa lihat pembahasan di dalam The Bible Project mengenai Divine Counsel, salah satu video terbaru sih itu ya, baru 3 bulan, ya, 3 bulan, 4 bulan. Ini muncul ya, ada satu series mereka keluarkan itu spiritual beings ya, spiritual beings. Lalu ada satu satu episode itu membahas mengenai divine counsel. Nah itu bagian adegan-adegan seperti yang kita jumpai dalam kitab Ayub pasal 1 itu dibahas di situ ya. Jadi ya ini pertanyaan yang import dari systematic theology, jadi nggak begitu proper sih untuk ditanyakan ya. Oke. Ya kalau kita mau paksa jawab sih, kira-kira jawabannya gini sih, ya bukankah kemuliaannya dan keberadaannya menyatakan bahwa tidak ada yang tidak kudus dan suci di dekatnya. Tuhan itu ada di dalam space nggak? Dalam space time gitu. Jawabannya mungkin yang lebih benar, space time ada di dalam Tuhan kali. Atau Tuhan di luar space time. Tuhan itu ada di mana, itu pertanyaan yang kategorinya juga udah salah ya. Lalu dekat dan jauh itu berlaku nggak buat Tuhan? Dekat dan jauh. Sama kayak apa ya? Kemarin, besok, hari ini itu berlaku nggak buat Tuhan? Ya enggak lah. Jadi ya kita agak sulit ya untuk membahas mengenai Tuhan dengan berasumsi bahwa kategori yang kita pakai itu bisa menggambarkan realitas ontik dari Tuhan ya. Itu memang agak sulit ya. Kenapa? Karena Tuhan itu memang incomparable ya. Tidak ada yang seperti dia. Dia di surga, kita di bumi, kita hanya bisa pakai bahasa analogi saja ya. So kalau kita katakan tidak ada yang tidak kudus bisa berada di dekat Tuhan, itu dekat itu jangan diartikan itu spasial atau space ya, tempat gitu. Enggak, berapa senti dekat Tuhan baru boleh. Kalau 1000 kilometer boleh kali Pak ya, kalau 1 meter nggak boleh. Loh, memangnya meteran berlaku ya buat Tuhan ya. Kira-kira gitu. Jadi ya maksudnya dekat itu ya kayak Tuhan tuh nggak setuju sama itu gitu. Ya tapi kalau kayak dibilang dekat, terus kamu bayanginnya kayak di bumi itu dia bikin kayak manusia sama manusia gitu, mesti jaga jarak gitu ya. Kalau nggak nanti kena COVID, itu Tuhan yang nggak berlaku begitulah. Semacam itu ya. Oke, so untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat video spiritual beings ya sama divine counsel itu dari Bible Project itu saya hancurkan. Nomor 3, apakah orang yang bisa nyolot atau komplain kepada Allah adalah orang yang seperti Ayub yang saleh atau yang memiliki alasan untuk membenarkan dirinya? Mungkin maksud pertanyaannya, kalau orang yang nyolot hanya untuk membenarkan dirinya, itu gimana? Apakah boleh? Ya lu boleh nggak boleh ini agak kurang relevan sih ya. Ya tapi kamu juga nggak nanya boleh nggak boleh sih. Kamu nanyanya adalah apakah orang yang bisa nyolot atau komplain kepada Allah adalah orang yang seperti Ayub atau yang memiliki alasan untuk membenarkan diri. Ya. Oh oke. Ya saya nangkap. Jadi maksud kamu adalah apakah hanya orang-orang yang punya alasan untuk membenarkan diri seperti Ayub, jadi dia itu memang tidak bersalah gitu ya, baru boleh nyolot gitu. Kalau kayak kita yang banyak salahnya nggak usah nyolot gitu ya. Iya kayaknya sih begitu sih.
Jadi pertama ini nyolotnya memang ada basisnya ya. Basisnya adalah kecintaan kepada Tuhan, kebenaran, kesalehan, ya, dan kebencian kepada dosa dan keseriusan dalam hidup di hadapan Tuhan. Betul sih. Jadi nyolotnya bukan nyolot yang kayak karena dia suka berdosa terus dia nyolot ya. Kalau itu sih ya memang different case sih, bukan ya. So sikap berani dalam hal itu bukan berani berdosa memang ya. Jadi oke, itu saya kira jawaban saya. Bagaimana jika eksploitasi dijadikan alasan untuk membuka lapangan kerja? Apakah makan hewan liar yang bukan ternak diperbolehkan? Karena liar, ternak lebih ke kategori yang dibuat manusia. Oh, liar dan ternak, vs ternak, lebih kategori yang dibuat manusia. Lalu apakah kita sebaiknya memakai produk yang ramah secara lingkungan, walaupun harganya mahal? Liar dan ternak itu kategori yang dibikin manusia, saya kira benar. Karena manusia domesticate beberapa jenis hewan dan bukan segala jenis hewan. Misalnya manusia domesticate ayam, bukan elang gitu ya. Karena elang itu susah juga piaranya gitu. Kandangnya mesti gede atau gimana lah ya. Dia terbang ya udah hilang gitu. Kalau ayam nggak bisa terbang, kasih pagar pendek-pendek. Di satu sisi begitu ya. Tetapi of course ini bukan cuma kategori yang dibikin manusia ya. Dalam arti cuman ya sembarang kategori kita bisa kategorikan. Yang saya lihat dari pertanyaan ini, seolah-olah kita bisa kategorikan, saya kategorikan hyena itu hewan ternak gitu ya. Itu kan bikinan manusia tuh, pembedaan antara ternak dan liar. Ya enggak sih ya. Itu ada rujukan objektifnya lah. Ya, enggak sepenuhnya kita bisa acak-acakan menggolongkan. Ya boleh kalau kamu mau golongkan hyena itu hewan ternak ya boleh. Tapi ya kamu harus beternak hyena. Dan saya kira itu akan susah sih ya. Orang menjinakkan hyena harus susah ya. Lebih bisa itu anjing sih. Bukan berarti nggak bisa, ya bisa aja. Mencoba aja 10.000 tahun gitu ya. Hyenanya mungkin jadi kayak sapi gitu ya. Kamu bisa minum susu hyena maybe. Nggak tahu deh. Enak apa enggak susu hyena. Ya, oke, kira-kira kayak gitu. Apakah kita sebaiknya memakai produk yang ramah secara lingkungan, etis, walaupun harganya lebih mahal? Iya dong, saya kira begitu. Ya, walaupun saya sendiri tidak live up to my preaching. Tapi sebaiknya ya begitulah. Ya, karena apa? Karena tapi juga memang ini agak complicated ya, karena fair trade, lalu produk yang ramah lingkungan dan segala macam. Itu kan usaha manusia. Ya, orang ingin bertanggung jawab. Jadi orang kepingin untuk bertanggung jawab pada lingkungan, maka mereka itu melihat sourcingnya itu merusak lingkungannya kayak apa. Gitu. Jadi kayak misalnya, ini kertasnya diproduksi oleh perkebunan kertas, misalnya ya, yang kayunya itu ditanam lagi, jadi bukan nebang kayu liar, tapi kayak kayu industri, misalnya. Ya sudah lebih oke sih. Cuman ya perkebunan kayu itu bukan yang ngabisin juga hutan tropis juga kan ya. Ya tapi kan cuma sekali harus tanamin lagi. Ya oke, semoga begitu sih. Ya. Iya pasti tanamin lagi, karena membuka lahan baru kan perlu duit juga, jadi nggak ekonomis. Iya good juga. Cuman ya oke, itu the devil is in the detail sih. Ya, jadi maksudnya kayak tentu kamu harus mempelajarinya sampai detail banget, dan itu kayaknya level konsumen ya nggak akan bother untuk itu sih ya. Gue pengen beli kertas dan itu keputusan urusan 10 detik juga mikirin soal gitu nggak bisa habis. Cuman ya of course kita wajib untuk memikirkan itu dan mendoakan itu, dan kita ya kalau ada pilihan ya kita pilihan yang lebih ramah lingkungan, of course ya, lebih sustainable. Tapi ramah lingkungan itu pasti melibatkan ya pada ujung-ujungnya adalah ini sih, mengurangi konsumsi. Ya, mengurangi konsumsi. Karena rate consumption seperti kita ini ya mungkin masih sustainable selama belum semua orang itu mampu afford kayak kita. Tapi kalau semua orang mampu afford kayak kita, 7,5 miliar orang dengan gaya hidup kayak kita yang di kota besar dan negara yang cukup makmur kayak Indonesia, ya nggak bisa sih, buminya nggak cukup resourcesnya. Ya, kalau orang bilang begini, kalau semua orang
pengen punya rate consumption kayak rata-rata orang di Amerika, bukan orang paling level atasnya ya, bukan ya, tapi average di Amerika. Jadi seluruh dunia, setiap individu itu kayak setiap average yang di Amerika itu, kita butuh 3 bumi baru cukup gitu. Ya, jadi bumi ini satu ini nggak cukup gitu, butuh 3. Dan definitely kita nggak punya 3, kita cuma punya 1. Ya, dan yang dekat-dekat kecil-kecil planetnya, Mars kecil lah. Bulan begitu lebih kecil lagi. Ya, so inilah saya kira, ingatlah anak cucumu kalau mau mengkonsumsi, ya kira mungkin begitu. Dan orang itu mengkonsumsi ya, mungkin sebenarnya yang kosong bukan perutnya, yang kosong hatinya. Orang itu hanya butuh baju 2 potong kok, semacam ini. Sisanya lapar mata aja. Makanan, kendaraan, segala macam. Rata-rata itu cuma masalah lapar mata atau lapar hati aja. Kita butuh? Enggak, not really. Itu aja. Eksploitasi dijadikan alasan untuk buka lapangan kerja, biar orang ada kerja. Ya, biar orang ada kerja. Good, nggak harus kerja sama lu kan, semacam itu. Nggak harus kerjanya merusak lingkungan kan. Ya gue nggak bilang lu merusak lingkungan sih. Tapi ya harus ada lapangan kerja, itu argumen klasik sih ya. Saya bisa bilang apa ya? Saya bisa bilang itu siapa itu? El Chapo membuka lapangan kerja, jadi tukang pukul, jadi bandar narkoba, jadi kuli angkut narkoba, membuka banyak lapangan kerja di tempat yang miskin, Sinaloa. Mau? Enggak kan? Membuka lapangan kerja itu satu hal. Kerja apa? Itu hal yang lain. Kerjanya ini dampaknya apa? Itu hal yang lain lagi. Semuanya itu mesti dipikirkan. Jadi nggak bisa berhenti pada membuka lapangan kerja. Just menciptakan kerja, itu gangster juga bisa. Itu aja. Saya nggak bilang kamu gangster sih. Saya harap kamu bisa ingat bahwa manusia ada bukan demi manusia. Hewan ada bukan melulu demi manusia, walaupun memang sebagian diberikan pada manusia. Dan manusia ada sebagian untuk hewan, sebagian untuk tanam-tanaman, untuk bumi, untuk segenap alam raya. Dan semua kita, ya, semua ciptaan ini bagi Tuhan. Dan Tuhan memberi diri juga bagi dunia ini. Ada kalimat yang beautiful dalam Yohanes ya, Yohanes bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Kasih Allah bukan bagi manusia loh, even dibilang, tapi bagi dunia ini, untuk ciptaan.